Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam dengan nomor induk mahasiswa 0531400613, program studi Sistem Informasi di Universitas Terbuka. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan untuk hasil tugas 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop, dimana untuk tugas 1 kali ini itu kita diminta untuk membuat aplikasi menu restoran sederhana ya, menggunakan program Java. Yang mana pada tugas kali ini kita memiliki beberapa indikator yang harus dilampaui, yaitu kita harus mengimplementasikan penggunaan tipe data, variabel, lalu mengimplementasikan penggunaan array, string, dan metode. Yang ketiga adalah mengimplementasikan struktur keputusan seperti if else, dan lainnya. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke struktur kodenya. Di sini saya sudah membuat untuk pengkodeannya ya. Oke. Jadi untuk bagian pertama di sini saya membuat kelas bernama menu ya. Ini sebagai blueprint atau kerangka dalam menyimpan data menu restoran. Lalu di dalam kelas menu ini saya membuat sebuah konstruktor yang mana nanti agar mempermudahkan saya dalam menginisialisasi objek yang akan kita buat nanti gitu. Oke, lanjut ke bagian mainnya, bagian kelas mainnya. Di sini saya mengimplementasikan penggunaan array untuk menyimpan daftar menu, di mana saya membuat sebuah array bernama daftar menu di sini dengan ukuran 8 ya, dengan ukuran indeks berjumlah 8, yang mana indeks dari 0 sampai ke 3 ini saya isi dengan menu yang berkategori makanan. Lalu indeks dari 4 sampai 7 ini saya isi menu dengan kategori minuman ya. Jadi untuk menunya juga saya sudah inisialisasi. Untuk menu makanannya dan harganya juga saya sudah buat. Contoh ada nasi padang 15.000, ayam bakar, dan lain-lain ya. Oke, lanjut. Untuk bagian, jadi ketika si program ini kita jalankan nantinya, dia akan menginisialisasi atau membuat objek ya, objek daftar menu ini yang berbentuk array, lalu akan memasukkan elemen-elemen dari data-data ini ke dalam array-array ini ya, yang berjumlah 8 itu. Lalu kode nanti akan menjalankan metode tampilkan menu ini, tampilkan menu, yang mana di metode tampilkan menu ini saya untuk menghindari penggunaan looping ya, dimana di tugasnya ini di sini ada peraturan untuk usahakan tidak menggunakan struktur pengulangan atau looping. Jadi di sini saya mencetak daftar menu ini dengan cara memanggil. Di sini saya memanggil array dari daftar menu ini. Jadi saya panggil indeks dari array daftar menu, yaitu indeks nama, dan di indeks kosong ini elemen nama dan elemen harga. Lalu saya panggil lagi di indeks 1 elemen nama dan harganya. Jadi secara rekursif ya, saya panggil terus. Lalu saya pisahkan lagi untuk label kategori minuman ini yang dari indeks 4 sampai 7. Jadi di sini saya tidak menggunakan pengulangan looping, melainkan saya menuliskan atau memanggil daftar menunya dari indeks secara rekursif ya, jadi secara sequential atau secara satu persatu gitu. Lanjut, setelah program mengeksekusi
Bentar, setelah program mengeksekusi tampilkan menu dan menampilkan daftar menu, di sini saya membuat sebuah bantuan atau hint untuk customer dalam menginput pesanannya, di mana saya mencetak sebuah string text untuk membantu customer uh, menginformasikan bahwa pesanan yang apa bisa dipesan itu adalah maksimal 4 pesanan, dengan format penulisan pesanannya adalah menggunakan nama menu, kemudian sama dengan jumlah atau quantity yang akan dipesan. Jadi saya juga tuliskan contoh pesanannya, misal nasi padang sama dengan 1, itu seperti yang dicontohkan di sini. Di sini nasi padang berdua ya, di sini contoh saya tulis nasi padang 1. Lalu saya juga menginformasikan untuk mengetik strike through atau garis tengah jika tidak ada tambahan pesanan. Lalu saya membuat di sini variabel untuk menampung hasil inputan dari customer tadi ke dalam beberapa variabel ya. Jadi ini untuk menampung keempat pesanan karena maksimal 4, maka di sini saya membuat 4 variabel. Saya inisialisasikan nilai awalnya atau value-nya dengan 0 dan garis tengah ya. Lalu nanti di sini di bagian blok input pesanan, di sini saya, karena kembali lagi kita sebisa mungkin menghindari fitur looping, jadi di sini saya menggunakan blok input. Saya menggunakan scanner di sini ya. Jadi saya import scan di sini. Saya menggunakan import scan untuk membuat masukan input pesan dari customer ya. Dimana di sini saya menggunakan pengaplikasian conditional formatting ya. Jadi apabila jadi hasil input dari customer itu nanti akan dimasukkan ke dalam variabel bernama in1 ini ya. Lalu akan dicek menggunakan conditional formatting ini, yang mana apabila di dalam variabel in1 ini tidak sama dengan strike top atau garis tengah, dan juga di dalam in1 ini berisi dengan simbol sama dengan ini, maka nantinya metode ini akan men-split atau memisahkan hasil inputan customer itu menjadi dua buah nilai, yaitu nanti nilai yang akan dimasukkan pesan ke dalam variabel pesanan 1 ini yang berupa nama pesanan pasti ya, contoh ini ya, nama menu, dan juga nanti split satunya lagi yaitu berupa jumlah yang akan kita parse menjadi sebuah integer, lalu kita simpan ke dalam variabel quantity 1 gitu. Lalu di sini saya membuat 3 blok lagi, blok input yang sama karena untuk menghindari looping. Jadi nantinya ketika input, customer akan diharuskan menginput sampai ke 4 kali pesanannya. Lalu di sini saya membuat sebuah fungsi sederhana di sini ya, penjumlahan fungsi sederhana, yaitu sebuah variabel dengan harga total 1. Ini akan mengambil metode cari harga, yang mana metode cari harga itu di sini saya menggunakan conditional formatting yang secara berulang. Jadi ketika cari harga ini dijalankan, maka sistem akan atau program akan mengambil atau mencari data, membaca data di dalam array menu tadi per indeks ya. Jadi dimulai dari indeks 0 di bagian elemen nama, apakah nama yang diinput customer itu sesuai atau sama. Jadi di sini jika hasil inputan dari customer itu sama dengan elemen yang berada di indeks nama ini, elemen nama yang berada di indeks 0 ini, maka nanti dia akan mengembalikan harga dari indeks menu ke 0 ini. Lalu apabila jika ternyata tidak ditemukan di indeks 0, maka program akan melanjutkan pengecekan lagi ke dalam indeks 1, lanjut kedua, ketiga, sampai menemukan kata atau teks nama yang sesuai dengan yang diinput customer, lalu mengembalikan nilainya sebagai harga ya.
situ. Itu untuk fitur cari menu, mencari harga, yang mana nanti itu akan kita kalikan dengan jumlah kuantiti untuk menentukan harga dari total pesanan pertama. Begitu juga untuk harga pesanan kedua atau ketiga dan keempat itu sama saja. Lalu di sini saya membuat sebuah variabel subtotal yang fungsinya untuk menjumlahkan hasil dari harga total 1, 2, 3, 4 ini. Lalu untuk variabel pajak ini saya isi dengan perhitungan sederhana, yaitu di mana subtotal akan dikalikan 0,10 atau dikurangi 10%. Akan dikalikan 0,10 atau ditambah 10% ya. Di sini untuk pajaknya ya, di mana di sini itu ada ketentuan pesanan harus ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan, dan juga ada biaya pelayanan sebanyak 20.000 ya. Jadi di sini untuk perhitungan pajaknya itu dari subtotal yang dipesan customer akan ditambahkan 10% dari pajak. Lalu saya buat sebuah variabel layanan ya, kita isi value-nya dengan 20.000, dan saya membuat variabel total keseluruhan yang nantinya merupakan penjumlahan dari subtotal ditambah pajak dan juga ditambah layanan gitu. Lanjut, untuk di sini untuk menu diskon di sini diskon jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000 ya. Di sini saya setting awal untuk diskon adalah 0, dan promo buy one get one ini saya setting ke stack top biasa. Jadi untuk logika diskonnya di sini saya menggunakan nested if ya, atau conditional formatting, pengecekan jika secara bersarang ya. Jadi pertama program akan mengecek nilai dari total keseluruhan ini, yang hasil penjumlahan ini, apakah nilainya lebih besar daripada 50.000. Jika true atau iya, maka program akan menjalankan pengecekan ke lanjutan, yaitu mereka akan mengecek kategori dari fitur cari kategori ini yang saya buat. Yang di sini cari kategori yang mana dia mengambil kategori minuman yang di dalam array. Jadi setelah si program ini melakukan pengecekan total keseluruhan ini dipastikan lebih dari 50, maka program akan melakukan pengecekan selanjutan untuk memastikan di dalam pesanan customer ini apakah ada objek atau ada objek yang berkategori minuman. Dan apabila di dalam inputan customer ini menu yang dipilih ada yang berkategori minuman, maka si customer otomatis akan mendapatkan promo beli 1 gratis 1 dari pesanan minuman yang dipilih. Lalu apabila di pengecekan pertama, pesanan pertama ini tidak ditemukan ya menu yang berkategori minuman, maka akan dilanjutkan pengecekan pada pesanan kedua, ketiga, dan keempat sampai ditemukan apakah di antara 4 pesanan tersebut ada menu yang berkategori minuman. Lanjut, setelah ditemukan, maka program akan pengecekan lagi untuk pengecekan diskon ya, diskon 10%, di mana di sini ada ketentuan diskon 10% untuk pembelian yang lebih dari 100.000. Jadi misal customer itu total pembeliannya lebih dari 100.000, maka nanti customer akan mendapatkan potongan harga sebesar 10.000 ya di sini. Jadi di grand total ini total keseluruhan akan dikurangi dari nominal diskon ya. Jadi nominal diskon ini adalah potongan dari hasil 10.000-nya. Tuh. Nah, untuk ini hanya fitur untuk print struk pesanan ya. Di sini saya hanya fitur pengambilan dari variabel-variabel pesanan, kuantiti, dan harga total yang sudah kita buat tadi di atas. Nah, di sini sekarang tinggal kita coba untuk jalankan ya. Jalankan programnya. Oke, ini saya coba run programnya. Oke, di sini jadi
pertama hasilnya kan program menampilkan menu sesuai kategori ya, sesuai kategori yang awal tadi yang dibuat di sini ya. Jadi ini ditampilkan sesuai ya kategori makanan itu dari sini dari 0 sampai ke 3 ini merupakan kategori makanan. Jadi ditampilkan nasi padang, ayam bakar, mie goreng, sate ayam, dan harganya sesuai sudah tampil. Lalu untuk kategori minuman itu yang dari indeks ke 4 sampai ke 7, yaitu ada es teh, es jeruk, kopi susu, air mineral, dan juga harganya sesuai. Lalu setelah ditampilkan daftar menu, nah di sini untuk teks bantuannya ini juga sudah muncul di sini. Masukkan pesanan maksimal 4 dengan format nama menu sama dengan jumlah. Nah, di sini saya akan coba masukkan di sini contoh saya beli ayam bakar berjumlah 2 di pesanan pertama. Lalu pesanan kedua saya beli lagi sate ayam berjumlah 2 juga. Lalu untuk pesanan ketiga keempat ini saya coba untuk memasukkan pesanan minuman ya. Di sini saya coba kopi, susu, ini saya 1, lalu es jeruk ini kita pesan 3. Nah, setelah kita input, kita enter. Nah, maka di sini program akan menampilkan ya hasil dari print-printan struknya di sini ya. Nah ini percetakannya, jadi struk pesanan, terus menampilkan pesanan 1 yang diinput yaitu ayam bakar berjumlah 2, lalu melakukan penjumlahan di harga total, yang mana satunya 20.000 maka menjadi 40.000. Untuk sate ayamnya juga beli 2 dengan harga total jadi 50, dan minum kopi susu 10.000 dan es jeruk 3 yang berjumlah 21.000. Lalu menampilkan dari subtotal pemesanan dari jumlah pemesanan ini sebesar 120.000 dengan nominal 121.000 ini, maka didapatkanlah pajak 10% sebesar 12.100 dan ditambah dengan biaya layanan 20.000 ya yang disebutkan, sehingga total biayanya adalah penjumlahan total 153.100. Karena pembelian customer ini sudah melebihi dari minimum untuk mendapatkan penawaran beli gratis 1 dan diskon 10%, maka di sini di dalam struk pembeli mendapatkan diskon 10% dari total biaya, yang mana nilainya adalah 15.310, dan mendapatkan promo khusus beli 1 gratis 1 yang berupa si kopi susu gitu ya. Jadi total yang harus dibayarkan customer itu di dalam struknya adalah hasil dari pengurangan total biaya dikurangi diskon sebesar 137.790.000. Tuh, baik. Jadi saya rasa sudah semua dari indikator penilaiannya. Jadi di sini untuk indikator tipe data, di sini saya sudah menggunakan di bagian blueprint tadi, di bagian kelas menu ini saya menggunakan variabel nama dan kategori yang bertipe data string, dan saya membuat variabel harga dengan bertipe data double ya di sini. Lalu untuk pengimplementasian array dan metode di sini saya sudah ya. Jadi saya menggunakan array untuk membuat daftar menu yang saya masukkan elemen-elemen nama, harga, dan kategori. Lalu untuk metode saya menggunakan beberapa metode seperti metode untuk menampilkan menu, lalu metode untuk menampilkan menu, terus metode untuk mencari kategori dan mencari harga ya di sini. Lalu untuk mengimplementasikan struktur keputusan if. Nah, untuk struktur keputusan if ini saya menggunakan semuanya. Pertama untuk metode pencarian harga saya menggunakan
metode pencarian if secara terus menerus, alih-alih menggunakan fitur looping ya, karena memang belum direkomendasikan untuk digunakan pada tugas kali ini. Lalu di bagian cari kategori saya juga menggunakan fitur if. Lalu di bagian input pesanan customer dan bagian split data customer, split data inputan untuk nanti dimasukkan ke dalam pesanan dan quantity, saya juga menggunakan if ya. Dan di bagian untuk penentuan promo, apakah customer mendapatkan promo, itu juga saya menggunakan if di sini ya gitu. Jadi ketika indikator itu telah saya penuhi dalam tugas satu kali ini, mungkin cukup sekian presentasi tugas dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.